Katanya, kalau Indonesia mau maju, harus seperti Singapura. Tegas, gak banyak protes. Tapi, apa benar semudah itu? Singapura memang kaya, pendapatan per kapitanya 10 kali lipat Indonesia. Kotanya bersih dan hukum ditegakkan serta pajaknya jalan, pemimpinnya tegas dan disiplin bahkan katanya galak. Tapi pernahkah kamu tanya, berapa harga yang harus dibayar untuk semua itu? Di Singapura media dikontrol dan demonstrasi harus izin. Satu poster protes tanpa izin bisa masuk penjara. Partai oposisi sering dibungkam, kebebasan berekspresi terbatas. Mereka tumbuh bukan karena semua warga bahagia tapi karena negara memastikan mereka patuh. Dan lucunya narasi ini mirip banget dengan yang dulu terjadi di Indonesia. Kita mundur ke masa Presiden Soeharto di mana zaman Orde Baru Indonesia juga kelihatan stabil. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Orang bilang, tangan besi tapi perut kenyang. Padahal banyak cerita yang disembunyikan. Wartawan yang kritis diculik atau hilang. Mahasiswa yang protes dipukul, dibui, bahkan dibunuh. Korupsi menggurita tapi terselubung rapi. Keluarga cendana punya bisnis di mana-mana. Dan rakyat gak bisa banyak bicara karena media hanya siarkan yang diizinkan. Jadi ketika orang bilang, kita butuh pemimpin seperti Lee Kuan Yew atau Soeharto, mereka mungkin cuma ingat jalan tol, bukan darah yang tertinggal di aspalnya. Singapura memang sukses tapi bukan tanpa luka. Dan Indonesia pernah mirip tapi juga penuh trauma. Negara maju bukan soal siapa yang paling galak, tapi siapa yang bisa bangun sistem tanpa harus bisukan rakyatnya. Banyak yang bilang, negara itu nggak bisa maju kalau rakyatnya cerewet terus. Lihat Singapura, rakyatnya patuh makanya bisa kaya. Tapi pertanyaannya, memangnya rakyat diam karena makmur atau mereka diam karena takut? Dan lebih penting lagi, apa benar negara gak bisa maju tanpa membungkam rakyat? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Jerman. Semua punya sejarah panjang demonstrasi, kritik, debat sengit. Bahkan Korea Selatan pernah ganti presiden karena protes massal. Mereka gak tiba-tiba kaya karena rakyatnya diam. Mereka kaya karena sistemnya dibangun bersama dengan kritik, konflik, revisi, dan kompromi. Mereka sadar, suara rakyat memang berisik. Tapi dari suara itulah muncul keadilan. Sementara kalau semua dibungkam, negara bisa kelihatan tenang, tapi di dalamnya penuh bisikan dan ketakutan. Dan ketika rakyat mulai bicara, negara itu bisa hancur dalam semalam. Jadi, memajukan negara tanpa membungkam rakyat memang lebih sulit, tapi justru itulah negara yang dewasa.